Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Lestari, NPM B1A022036, merupakan mahasiswa semester 7 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Saya akan menjelaskan terkait materi hukum pembuktian. Yang pertama, penjelasan mengenai bab 1, yaitu implikasi pembuktian. Mengenai implikasi pembuktian mengenai perkara tindak pidana pembunuhan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Kemudian akan dilanjutkan dengan bab 2, yaitu memahami konsep dasar pembuktian. Nah, saya mengambil referensi buku pembuktian dalam perkara pidana karya dari Mustaqim Lade SHMH CLA yang dicetak dari MPI. Ini buku referensinya, dan ini nama saya tapi tidak ditulis dengan pena. Jadi difotokan bukti fisik dari buku ini, penerbitan dari PT Media, penerbit Indonesia PNP. Dalam bab 1, implikasi pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan berdasarkan KUHP, dasar hukumnya terdapat dalam pasal 184 KUHP, yaitu mencakup alat bukti. Yang pertama ada keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga bukti surat, dilanjutkan dengan bukti petunjuk, dan diakhiri dengan keterangan terdakwa. Alasan kenapa keterangan terdakwa diletakkan dalam pasal 144 KUHP ini di urutan terakhir, karena dari alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk itu disinkronkan apakah keterangan terdakwa terdapat kesamaan dengan alat bukti sebelumnya yang didapatkan oleh penyidik. Pengertian dari penegakan hukum itu sendiri merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran. Kejahatan hukum atau dengan kata lain dapat dilakukan secara preventif maupun represif, dan apabila undang-undang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari penegak hukum, haruslah sesuai dengan tujuan dari falsafah negara dan pandangan hidup bangsa. Maka, dalam upaya penegakan hukum dapat mencapai sasaran yang dituju atau sesuai dengan tujuan pada umum. Sistem hukum pembuktian pidana Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana atau sering disebut dengan KUHP, yang masih menganut sistem negatif wedge dalam pembuktian pidana yang telah menjadi bagian integral dari evolusi hukum acara pidana Indonesia sejak awal terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sampai dengan saat ini. Dalam pembuktian pidana Indonesia, kita itu mengenal adanya pembuktian serta proses yang pada akhirnya itu mengarah pada keyakinan hakim dalam pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan penelaah atau hakim, analisisnya itu harus lebih mendalam tentang peranan bukti, khususnya perkara pidana dewasa, terutama dalam kasus-kasus yang berat seperti pembunuhan. Di Indonesia, alat bukti memegang peranan yang sangat penting atau suatu fondasi dalam proses peradilan pidana, baik di tingkat bawah maupun tingkat Mahkamah Agung, di mana alat bukti tersebut digunakan untuk melindungi hak-hak korban dan untuk memperkuat keyakinan hakim bahwa terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum atau jaksa penuntut umum. Nah, untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa, menurut sistem hukum pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,
tentang hukum acara pidana atau KUHP, ada dua komponen yang dilakukan menurut alat bukti yang sah dan alat-alat pembuktian menurut undang-undang. Dan pembidanaan seseorang hakim juga harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang didapatkan. Nah, dalam hukum pidana ini menyatakan, tepatnya pada halaman 2, itu menyatakan bahwa tidak ada kebenaran yang absolut atau mutlak, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak ada cara untuk membuktikan suatu perkara pidana. Malah kebanyakan penjahat itu tidak dapat dihukum jika kebenaran absolut diperlukan untuk keyakinan, karena semua pengetahuan kita hanya relatif dan berdasarkan pengalaman, apa yang dilihat, apa yang kita pikirkan tentang sesuatu yang selalu tidak pasti. Jadi, hakim menyimpulkan bahwa tindak pidana itu telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini bersalah berdasarkan bukti-bukti yang dapat diterima menurut pengalaman dan keadaan, maka digunakan istilah tidak dipidana tanpa kesalahan, atau seseorang tidak dapat dipidana tanpa melakukan kesalahan. Nah, kemudian dalam istilah hukumnya itu disebut Genstrafzonderschuld, itu dalam bahasa Belanda. Kalau di sini itu menyatakan pembuktian dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang atas kejahatan yang didakwakan kepadanya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jika hakim dinyatakan bersalah berdasarkan bukti yang tidak cukup, misalnya keterangan satu saksi, atau karena tidak ada keyakinan hakim mengenai tentang kejahatan itu sendiri, maka ketentuan wajib dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu harus dipenuhi, dan putusan hakim harus dibatalkan apabila terdapat hal-hal yang tidak meyakinkan pendapat hakim. Nah, pada dasarnya tujuan dari proses pidana adalah untuk menegakkan kebenaran material atau material. Hakim itu kemungkinan besar akan memutuskan mendukung pembebasan jika dia tidak dibujuk oleh kesaksian lebih dari 2 orang saksi bahwa dia dapat dipercaya kesaksiannya. Nah, ini juga perlu kita garis bawahi atau perlu kita ingat bahwa keyakinan hakim itu tidak didasarkan pada faktor lain, melainkan pada fakta dan hukum yang dihadirkan selama proses persidangan. Nah, hakim ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas keputusan untuk membebaskan terdakwa. Nah, meskipun dengan bukti yang cukup karena ia hanya menyatakan kurang yakin terhadap perkara tersebut. Nah, hakim ini sangat mengutamakan barang bukti karena barang bukti ini merupakan fondasi utama dalam proses peradilan, di mana alat barang bukti ini yang ditemukan biasanya di tempat kejadian pembunuhan seperti pisau atau benda tajam yang digunakan untuk membunuh atau melukai korban. Oleh karena itu, hakim ini harus bersifat proaktif atau memberikan kepastian hukum dan keadilan guna melindungi hak-hak korban tindak pidana pembunuhan dan memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap terdakwa sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya yang telah menghilangkan nyawa seseorang. Nah, sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu kitab kedua tentang pembunuhan. Walaupun KUHP itu menyatakan bahwa barang bukti yang disita penyidik secara yuridis formal itu bukan alat bukti yang sah, namun saya berpendapat bahwa alat bukti tersebut tetap ada gunanya dan berguna dalam upaya pembuktian, terutama dalam kasus pembunuhan. Nah, namun juga perlu kita ingat di lingkungan hukum seperti pengadilan sebelumnya itu diinformasikan bahwa dapat dijadikan sebagai bukti tambahan atas tindak pidana pembunuhan.
Lanjut pembahasan bab 2. Nah, pembuktian itu sendiri berasal dari kata bukti, yang artinya adalah usaha untuk membuktikan. Kemudian juga dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu didapat dari kata membuktikan, yang artinya sebagai memperlihatkan bukti atau meyakinkan dengan bukti. Sedangkan kata pembuktian itu diartikan sebagai proses, perbuatan cara membuktikan, serta usaha menunjukkan alat-alat bukti. Hal ini disampaikan dalam penelitian sebelumnya menurut Suharso dan Anna Retnoningsi pada tahun 2007, halaman 97. Nah, pembuktian itu sendiri merupakan konsep yang mendasar dalam berbagai disiplin ilmu, termasuklah ilmu hukum. Nah, dalam proses yang sangat penting ini, yang melibatkan penyediaan bukti, penyajian argumen, dan pembentukan kebenaran atau kebenaran dari suatu proporsi atau klaim. Untuk membuktikan, merujuk pada proses penyajian bukti dan argumen untuk mendukung kasus seseorang di pengadilan. Nah, pembuktian ini harus melibatkan eksperimen, pengumpulan data, dan menganalisis hasil untuk mendukung atau menolak sebuah hipotesis atau pendapat. Dalam sistem hukum, pembuktian penting untuk terutama administrasi keadilan yang adil. Alasannya karena membantu menetapkan kesalahan atau tidak bersalahnya seseorang terdakwa. Kemudian jika dilihat dari proses atau tahapnya pembuktian, yang pertama itu ada identifikasi atau formulasi, yang kedua pengumpulan alat dan barang bukti, yang ketiga adalah analisis secara kritis dari alat bukti yang ditemukan, dan terakhir hakim itu menyimpulkan dari identifikasi kasus, pengumpulan alat dan barang bukti yang ditemukan, kemudian dianalisis dan terakhir disimpulkan dalam bentuk putusan hakim. Nah, di sini juga perlu diingat bahwa hakim harus mampu menganalisis bukti secara cermat, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan, serta membuat kesimpulan agar tidak terjadinya kesalahan dalam pemutusan terdakwa. Kemudian pembuktian menurut hukum pidana Indonesia adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum. Nah, dari tingkatan itulah maka ketentuan dan tata cara penilaian alat bukti telah ditentukan oleh undang-undang dengan tidak diperkenakannya untuk leluasa bertindak dengan cara sendiri dalam menilai pembuktian, termasuk terdakwa ini tidak leluasa untuk mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar dari undang-undang. Karena itulah, nah hakim ini harus dibutuhkan kecermatan yang ditemukan selama dalam proses pemeriksaan persidangan, yang mendasarkan pada alat-alat bukti yang secara limitatif ditemukan menurut pasal 144 Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Hukum pembuktian adalah kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus dan gunanya untuk mengetahui fakta yang juridis di persidangan. Menurut Syaiful Bahri 2009 halaman 2-3. Dengan menggunakan alat bukti yang sah, pengadilan ini berusaha untuk menentukan keadaan faktual yang melengkapi kasus dan membuat keputusan berdasarkan bukti yang tersedia atau ditemukan. Nah, kerangka ini diharapkan dapat menjamin keadilan
terdapatnya transparansi dan konsistensi dalam sistem peradilan pidana. Nah, dalam arti itu terdapat yang pertama, bukti keterangan. Yang dimaksud dalam bukti keterangan adalah salah satu jenis bukti yang paling umum digunakan dalam persidangan pidana, yang melibatkan kesaksian dengan ketentuan saksi ini memiliki informasi atau pengamatan langsung tentang kejadian terkait dengan kasus. Nah, keterangan saksi ini haruslah akurat, jujur, dan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Hakim dan juri akan mengevaluasi kredibilitas saksi berdasarkan kompetensi, hubungan dengan kasus, dan konsistensi keterangan yang diberikan. Oleh karena itu, bukti keterangan dari saksi ahli dan saksi yang melihat langsung itu harus disumpah sebelum memberikan keterangan, agar keterangan tersebut dapat dipertahankan secara juridis. Kemudian masuk ke bukti dokumen. Nah, bukti dokumen atau surat-surat ini juga memiliki peran penting dalam prosedur pembuktian, termasuk surat, dokumen audio atau video, catatan yang relevan dengan kasus. Nah, bukti dokumenter harus otentik atau asli dan tidak diubah atau dipalsukan. Keaslian dan keadilan dokumen ini diperiksa melalui verifikasi sumber dan tanda tangan yang sah oleh hakim dan juri. Kemudian akan menilai kekuatan bukti dokumenter berdasarkan keabsahan dan relevansinya terhadap kasus yang sedang dipersidangkan. Nah, selain itu, bukti fisik ini juga dapat digunakan dalam pembuktian, mencakup contohnya itu seperti senjata, narkotika, benda-benda yang terlarang untuk digunakan melakukan kejahatan. Kemudian ada juga jejak forensik atau hasil visum yang ditemukan sidik jari pelaku, adanya DNA. DNA ini biasanya digunakan baik itu DNA korban pembunuhan, kemudian biasanya DNA ini diperlukan untuk kasus kejahatan yang melibatkan ancaman nyawa, dan juga tidak menutupi kemungkinan DNA ini juga dibutuhkan ketika terjadi kejahatan perampokan. Sebenarnya DNA ini sangat penting karena setiap manusia itu memiliki DNA yang berbeda. Nah, kemudian bukti fisik yang ditemukan ini disimpan dan dikumpulkan, diverifikasi, memastikan keaslian dan integritasnya, dan yang terakhir itu dilakukan analisis ilmiah sesuai dengan keterangan ahli forensik biasanya. Nah, sering digunakan untuk menghubungkan bukti fisik dengan kejadian atau alur kejadian dalam kasus yang terjadi. Dalam menilai bukti, hakim dan juri ini mengacu pada aturan atau prinsip tertentu. Mereka harus mempertimbangkan relevansi bukti terhadap kasus apabila kasus tersebut mendukung atau menentang alat dan barang bukti yang diajukan. Nah, selain itu, bukti yang diperoleh melalui metode yang melanggar hukum atau melanggar privasi atau hak asasi manusia atau HAM, mungkin itu tidak dapat diterima. Kemungkinan besar itu tidak dapat diterima dalam persidangan. Nah, hakim juga itu harus mewaspadai apabila adanya terjadi prasangka yang dapat mempengaruhi penilaian mereka terhadap bukti yang ditemukan. Cukup penjelasan mengenai alat-alat bukti menurut KUHP yang telah diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP yang meliputi yang pertama keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat yang diatur dalam pasal 187 KUHP,
dan yang terakhir adalah bukti petunjuk. Nah, keterangan saksi ini adalah suatu alat bukti dalam perkara tindak pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai peristiwa yang ia dengar, yang ia lihat, dan apa yang ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan atau pengetahuan sejauh mana yang saksi ini ketahui. Kemudian masuk ke keterangan ahli. Nah, keterangan ahli ini biasanya diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk membuat kasus ini menjadi terang dalam suatu perkara tindak pidana guna kepentingan pemeriksaan yang diatur oleh pasal 1, kedua. Nah, keterangan saksi ahli ini biasanya dari ahli forensik jika itu berkaitan dengan nyawa, kemudian jika itu berkaitan dengan psikologis terdakwa atau korban, itu diperlukan keterangan dari ahli psikologis dan saksi-saksi yang lainnya. Kemudian alat bukti surat ini diatur tersendiri dalam pasal 197 KUHP yang memuat adanya berita acara atau surat-surat lain dalam bentuk dokumen resmi yang dibuat oleh pejabat tertentu yang berwenang untuk membuat keterangan kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, yang dialami sendiri, sertai dengan jelas dan tegas terhadap keterangannya. Itu biasanya bentuk BAP dari penyidik. Kemudian surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu atau keadaan. Nah, surat dari seorang ahli ini juga memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dari isi alat pembuktian yang lain. Petunjuk yang terakhir adalah petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya baik antara lain dengan tindak pidana itu sendiri. Nah, hal ini ditandai bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana atau siap pelakunya yang diatur dalam pasal 188 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Petunjuk ini sebagaimana tersebut dalam Butir 1 yang pertama hanya dapat diperoleh keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Penulisan atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya yang diatur dalam pasal 188 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keterangan terdakwa dalam pasal 189 KUHP itu menegaskan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialaminya sendiri. Nah, keterangan terdakwa juga yang diberikan di luar persidangan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti yang kemudian disidangkan asal keterangan itu didukung oleh suatu bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Hal ini dinyatakan oleh Waluyadi pada tahun 1959 pada halaman 110 dan 100 hingga 110. Nah, kemudian pembuktian menurut Yahya Halhab dalam penelitiannya pada tahun 2006, ia menyatakan bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
Nah, kemudian adapun ketentuan pembuktian dalam sistem hukum mengenai aspek yang berkaitan dengan bukti dalam persidangan itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, jenis barang bukti yang dapat diterima, pengumpulan dan penyajian data, atau penyajian barang dan alat bukti. Yang ketiga, adanya prinsip-prinsip penyerahan barang bukti atau identifikasi. Yang ketiga, ada pembuktian. Nah, dalam beban pembuktian ini diberikan kepada penggugat biasanya, atau pihak pelapor atau pihak korban. Nah, yang biasanya disampaikan melalui kuasa hukumnya, yaitu jaksa penuntut umum, yang diperkuat juga oleh advokat. Kemudian adanya perlindungan hak para pihak. Nah, jenis pembuktian dapat diterima yaitu ketentuan pembuktian menentukan jenis bukti yang dapat diterima dalam pengadilan. Ini mencakup bukti keterangan, bukti surat, bukti fisik, dan bukti secara ilmiah. Setiap jenis bukti memiliki persyaratan dan standar yang harus dipenuhi agar dapat diterima sebagai bukti yang sah. Nah, ketentuan pembuktian atau alat dan barang bukti itu harus diikuti prosedurnya dalam mengumpulkan, menyajikan hal tersebut dalam persidangan. Nah, ini meliputi aturan tentang bagaimana bukti itu dapat diperoleh atau dikumpulkan, disimpan, dan diajukan ke pengadilan. Nah, prosedur ini melibatkan pengumpulan bukti oleh penyidik atau pemeriksaan saksi, pengajuan bukti surat, dan presentasi barang bukti yang disampaikan oleh pihak berwajib atau aparat penegak hukum sesuai dengan bukti fisik yang diperoleh. Nah, yang prinsip yang ketiga itu penilaian barang bukti atau analisis ya. Nah, hal ini biasanya dilakukan oleh seorang hakim. Nah, hakim ini harus mempertimbangkan bukti yang secara adil dan objektif dengan memperhatikan atau menilai bobot bukti ini, kekuatan probabilitasnya, dan konsistensi bukti yang telah disajikan atau yang telah diperoleh di persidangan. Dan yang keempat, adanya pembuktian. Nah, pembuktian atau beban pembuktian ini juga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengajukan. Misalnya dalam perkara pidana, beban pembuktian biasanya dibebankan kepada penuntut umum yang harus membuktikan kesalahan terdakwa melebihi keraguan yang wajar. Sementara itu, dalam perkara perdata, beban pembuktian dapat bervariasi tergantung pada jenis permasalahan yang diajukan. Perlindungan hak para pihak itu merupakan ketentuan pembuktian juga bertujuan untuk melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam proses hukum. Hal ini meliputi hak untuk mengajukan bukti, hak untuk menyanggah atau membantah bukti yang diajukan oleh pihak lain, dan yang terakhir, hak atas pembuktian yang adil dan jujur. Standar bukti ini juga bervariasi, seperti buku meyakinkan, atau bukti beyond reasonable doubt, atau di luar keraguan yang wajar, atau bukti dengan kecenderungan yang lebih besar. Standar bukti ini menunjukkan bahwa tingkat kepastian yang harus dicapai oleh pihak yang membuktikan untuk memenangkan tuntutannya. Beberapa sistem hukum juga menerapkan asas praduga tak bersalah, di mana pihak yang menuntut itu memikul beban pembuktian yang meyakinkan, sedangkan pihak yang didakwakan dianggap tidak bersalah sampai pembuktian sebaliknya. Nah, di sistem hukum yang lain, seperti sistem hukum yang berdasarkan pada hukum Islam, adanya prinsip presumpsi kesalahan, di mana
terdakwa dianggap bersalah kecuali dapat membuktikan ketidaksalahannya. Dalam sistem hukum yang berbeda juga terdapat perbedaan dalam pendekatan pembuktian yang telah diterapkan. Prinsip-prinsip yang mendasari pembuktian dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum, budaya, dan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Nah, menurut Van Bumelen dan Mulyatno yang dikutip dari jurnal Al-Fitrah 2011 pada halaman 22 sampai 23 itu menyatakan bahwa membuktikan adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal atau realistik tentang apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi dan apa sebabnya. Dengan demikian, hal tersebut juga disampaikan oleh Martiman Prajohamidojoyo itu mengemukakan bahwa membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Nah, definisi ini, tindakan membuktikan melibatkan penyajian bukti dan argumen dengan cara yang meyakinkan pikiran yang rasional tentang kebenaran suatu peristiwa atau posisi tertentu. Tujuannya untuk membangun tingkat kepastian hukum yang dapat diterima menurut penerapan logis dan pemikiran yang rasional. Beban pembuktian terletak pada pihak yang mengajukan tuduhan, baik itu pihak korban maupun pihak yang merasa dirugikan, terutama pasti pihak korban. Nah, bukti yang mereka sediakan dan argumen yang cukup untuk mendukung posisi mereka untuk membuktikan kebenaran atau tidaknya.